kalian ada yang tahu nggak apa itu kapsul? Nah, kalau teman-teman belum pada tahu, sini aku kasih tahu. Nah, kapsul adalah sediaan obat dalam bentuk padat yang dimana obat itu terdiri dari obat dalam cangkang, baik itu bersifat keras maupun lunak yang biasanya terbuat dari gelatin. Nah, kalian tahu nggak dalam buku Farmakope Indonesia yang edisi kelima, di situ disebutkan bahwa fungsi dari kapsul adalah untuk menutupi bau serta rasa dari obat dan juga berfungsi untuk memudahkan pasien untuk menelannya. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan bentuk kapsul. Jadi pada umumnya kapsul itu terbagi menjadi dua jenis. Ada kapsul padat, ada juga kapsul lunak. Jadi kapsul padat itu dia memiliki dua bagian. Ada bagian badannya dan juga tutupnya. Biasanya dia itu diisi dengan serbuk ataupun granul kering. Contohnya itu kayak amoksilit. Sedangkan kapsul lunak dia memiliki tekstur yang lentur. Kenapa kayak gitu? Karena dia mengandung gliserin dan sorbitol dan di dalamnya diisi dengan cairan ataupun minyak. Contohnya itu kayak vitamin E. Kalian tadi udah mengenal tentang pembahasan bentuk dan jenis kapsul kan? Sekarang waktunya kita membahas untuk ukuran kapsul. Ada berapa aja sih ukuran kapsul itu? Mari kita bahas. Kakak, jadi katanya mau bahas tentang ukuran kapsul ya? Oh iya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ukuran kapsul. Kapsul sendiri memiliki beberapa ukuran, yaitu ada 8 macam ukuran, yang dimulai dari ukuran yang paling besar adalah ukuran 000, selanjutnya ada ukuran 00, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, seperti gambar di sini. Untuk orang dewasa, ukuran kapsul yang digunakan mulai dari ukuran 0 sampai 1. Dan untuk ukuran anak-anak, biasanya yang digunakan adalah ukuran 2 sampai 4, tergantung dosis obat yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan serta kekurangan dari kapsul. Kelebihan dari kapsul diantaranya, yang pertama bisa menutupi rasa serta aroma yang tidak sedap dari obat. Yang kedua, mudah ditelan. Yang ketiga, dosisnya akurat dan seragam. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk zat yang sensitif terhadap cahaya dan udara. Nah, kalau ada kelebihan, pasti tentu ada kekurangan nih. Kekurangan dari kapsul itu sendiri, yang pertama, tidak dapat digunakan untuk bahan yang mudah menyerap air. Dan yang kedua, tidak dapat disimpan di tempat yang lembab. Dan yang terakhir, sulit ditelan oleh anak-anak dan lansia. Oke teman-teman, kita juga harus mengetahui aturan pembuatan dan pengisian kapsul. Dalam pembuatan kapsul, bahan obat harus memenuhi standar mutu dan dicampur hingga homogen. Tiap kapsul juga harus memiliki dosis dan berat yang seragam. Pada skala apotik, pengisian dilakukan secara manual. Yang pertama, timbang bahan sesuai resep. Yang kedua, campur serbuk hingga homogen. Yang ketiga, siapkan kapsul kosong. Yang keempat, pisahkan tutup dan badan kapsul. Isi serbuk menggunakan alat pengisi. Yang kelima, tutup kapsul dan timbang ulang untuk memastikan keseragaman. Sedangkan pada skala industri, prosesnya menggunakan mesin otomatis. Mesin akan membuka, mengisi, dan menutup kapsul secara serentak. Lalu diuji keseragaman berat, kadar, dan disolusi. Nah, pada resep tersebut itu diminta paracetamol 250 mg, kafein 0,25 mg, dan dibuat menjadi 10 kapsul. Di sini ditandai juga dengan diminum 2 kali sehari 1 kapsul. Perhitungan bahan dilakukan untuk menentukan jumlah zat aktif dan juga bahan tambahan. Tujuannya agar bisa menentukan dosis yang seragam pada kapsul. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan dosis obat per kapsul. Biasanya dosis ditentukan di resep yang diberikan oleh dokter.
Contohnya seperti paracetamol 250 mg. Nah, yang kedua, menentukan jumlah kapsul yang akan diberikan kepada pasien. Biasanya jumlah kapsul itu tertera pada resep dokter yang diberikan oleh dokter itu sendiri. Nah, langkah yang ketiga yaitu menghitung total bahan aktif yang diperlukan. Tentunya untuk menghitung ini kita memerlukan rumus. Nah, rumusnya adalah jumlah total sama dengan jumlah dosis per kapsul dikali dengan jumlah kapsul. Nah, untuk contohnya seperti 250 mg paracetamol dikali dengan 10 kapsul. Hasilnya 2500 mg atau diubah dengan gram 2,5 gram. Nah, untuk langkah yang terakhir itu menghitung bahan pengisi. Jika zat aktif terlalu sedikit, kita bisa menambahkan bahan pengisi seperti laktosa, amilomanihat, dan manitol. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada langkah cara penimbangan bahan. Yang pertama, setarakan terlebih dahulu timbangan yang akan dipakai. Yang kedua, jangan lupa alasi timbangan dengan kertas perkamen agar obat-obat tidak langsung tersentuh dengan timbangan tersebut. Dan yang ketiga, timbang terlebih dahulu obat yang mempunyai zat aktif agar nanti mudah dicatat hasilnya. Yang keempat, catat hasil timbangan tersebut. Setelah itu, pastikan area sekitar daerah timbangan itu bersih dan jauh dari terkontaminasi apapun. Sekarang kita akan membuat sediaan kapsul. Nah, yang pertama, pisahkan terlebih dahulu tutup dan badan kapsul. Selanjutnya, siapkan alu dan lumpang, lalu masukkan obat ke dalam lumpang, gerus, aduk halus. Nah, setelah halus, kita keluarkan dari lumpang untuk kita jadikan massa 1. Nah, setelah itu kita masukkan obat selanjutnya, lalu garus kembali hingga halus. Oh iya, kenapa obat pertama setelah digerus harus dikeluarkan dari lumpang terlebih dahulu untuk bisa menggerus obat kedua? Ada yang tahu nggak ya kenapa? Jawabannya, cara itu dilakukan agar masing-masing obat dapat digerus dengan halus. Jadi, saat percampuran kedua obat tersebut dapat tercampur secara rata. Nah, setelah obat kedua yang tadi kita gerus sudah halus, sekarang kita campurkan obat pertama yang kita gerus ke dalam lumpang. Setelah kedua obat tersebut sudah tercampur rata, sekarang waktunya kita keluarkan dari lumpang dan kita pindahkan ke dalam kertas perkamen menggunakan sudip agar obat yang ada di dalam lumpang tidak tersisa. Selanjutnya, kita akan menyusun kapsul untuk bisa memasukkan obat ke dalam beberapa kapsul tersebut. Kita tuang obat tersebut dengan perlahan ke dalam kapsul. Jangan lupa dialasi dengan kertas perkamen di bawah kapsul, agar saat obat tumpah, obat masih bisa digunakan kembali ke dalam kapsul. Nah, setelah kapsul sudah terisi dengan obat, saatnya kita menutup kapsul. Saat menutup kapsul, jangan lupa tutupnya sedikit ditekankan agar kapsul dapat tertutup dengan rapat. Lalu setelah kapsul sudah tertutup dengan rapat, kita masukkan ke dalam kertas klip yang sudah diberi etiket.